sekalian, semangat pagi. Jumpa lagi di materi pembelajaran matematika, masih dengan Babe Rusdi. Anak-anak, kali ini kita akan membahas dengan materi lain ya. Yang kemarin sudah selesai, vektor dimensi 2. Kita akan membahas yaitu untuk vektor dimensi 3 ya. Kita akan belajar vektor dimensi 3 ya. Oke, kita perhatikan dengan seksama karena waktunya sangat singkat. Baik, anak-anak, nanti kita akan mendefinisikan apa itu vektor dimensi 3. Kemudian panjang vektor, kita akan mencari vektor satuan, operasi vektor, kemudian vektor posisi dan perbandingan. Baik, anak-anak, untuk menyingkat waktu, apa yang dimaksud dengan vektor dimensi 3? Vektor dimensi 3 ini adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu, X, Y, dan Z. Jadi kalau kita gambar, biasanya kita hanya punya 2 sumbu ya anak-anak ya. Jadi sekarang kita punya 3. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Nah, sumbu X ini ya, yang di sini, jadi kalau kita menempatkan titik di sini, berarti yang punya nilai hanya X. Kemudian untuk Y dan Z-nya masing-masing adalah 0, karena titik ini bertumpu pada sumbu X. Jadi nilai X-nya saja. Jadi garis tepat titik yang mempunyai koordinat di sumbu X ini adalah X, 0, dan 0. Kemudian kalau ini sumbu Y, ada titik di sini, berarti yang punya nilai adalah nilai Y saja. Sedangkan untuk X dan Y dan Z-nya masing-masing adalah 0. Demikian juga untuk sumbu Z. Jadi kalau ada titik di sini, titik bertumpu di sumbu Z, maka titik X dan Y-nya adalah 0, sedangkan yang mempunyai nilai adalah Z. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, ya, kita tarik garis, maka di sini ada titik yang mempunyai nilai X, Y, dan Z. Jadi X-nya ada nilai, ya, ada X-nya nilai, kemudian Y-nya nilai, dan Z-nya juga punya nilai. Jadi nanti ini yang akan kita bahas, karena ya, vektor untuk vektor 3 dimensi. Baik, berikutnya panjang vektor. Sebetulnya anak-anak, panjang vektor ini sama ya. Panjang vektor itu sama seperti 2 dimensi kemarin. Hanya di sini ada 3 titik. Misalkan ada vektor A, X, Y, Z, maka panjang vektornya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh, kita punya vektor 1, 2, 3. Berapa panjang vektor A? Maka panjang vektor A ini kita dikuadratkan, ya, kemudian diakarkan. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat adalah 9. 1 tambah 4 tambah 9 adalah akar 14. Anak-anak, kalau tidak bisa disederhanakan, biarkan saja begini. Jadi panjang vektornya adalah akar 14 satuan panjang. Contoh lain, diketahui vektor B adalah 2 min 1 min 2. Maka panjang vektor B adalah, kita akarkan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi hasilnya 2 kuadrat itu 4. Anak-anak, kalau min itu dikuadratkan semuanya plus ya jadinya ya. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan akar 9. Akar 9 itu adalah 3 satuan panjang. Oke, kita berhenti di sini. Mana kita coba ya, kita coba yang tadi panjang vektor sama ya. Jadi misalnya diketahui panjang vektor X misalnya. Panjang vektor X ini adalah vektor sini 2 min 1 misalnya 5. Berapa panjang vektor X? Panjang vektor X berapa? Nah, berarti, ayo ikutin anak-anak. Akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan
Kita akarkan semua. 4 ditambah 1, ini 2 kuadrat ya. 1 kuadrat min 1 kuadrat itu 1 ditambah 25. Sama dengan ini akar 30. Kalau misalnya nggak bisa diapa-apain, biarin aja. Berarti akar 30 satuan ya. 30 bisa di ini nggak bisa ya namanya. 30 ini akarnya udah nggak bisa diapa-apain, ya udah biarkan aja gitu ya. Itu mencari panjang vektor. Yang lain misalnya diketahui vektor C. Vektor C misalnya di sini ada 3 min 2 misalnya 4. Ini min 3. Berapa panjang vektor C? Berapa panjang vektor C? Ini gimana anak? Akar min 3 kuadrat kemudian ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, sama dengan akar ini 9 ditambah 4 ditambah 16. Sama dengan akar ini 20 tambah 9, akar 29 satuan. Itu ya. Kurang lebih itu cara mencari panjang vektor 3 dimensi. Jadi sama ya, sama yang 2 dimensi. Hati-hati nanti kalian PTS keluar dua-duanya, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya. Oke, contoh lain. Misalnya diketahui vektor misalnya vektor D. Ini D ya, Nana. Vektor D adalah misalnya min 1, 5, di sini 3. Berapa panjang vektor D? Panjang vektor D berarti min 1 kuadrat, kemudian ditambah 5 kuadrat, ditambah 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 1 ditambah 25 ditambah 9. Sama dengan akar berapa anak? 35 satuan. Ya, demikian ya. Nah, anak sedikit mengulang pelajaran kelas 10. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Anak kita tahu ya bahwa akar 1 itu adalah 1. Akar 4 itu adalah 2. Akar 9 itu adalah 3. Kemudian akar 16 itu adalah 4. Nah, akar 25 itu adalah 5. Kemudian akar 36 itu adalah 6. Akar 49 itu adalah 7. Akar 64 itu adalah 8. Akar 81 itu adalah 9. Akar 100 itu adalah 10. Nah, oke. Ini patokan kita ya, anak-anak. Ini adalah patokan kita. Nah, perhatikan nanti kalau nyari yang tadi panjang vektor, mungkin bentuknya bisa disederhanakan. Misalnya begini. Ada vektor hasilnya akar 8. Akar 8 ini disederhanakan, lihat di sini. Bisa dibagi dengan berapa yang ada di sini? Jangan dibagi 1. Kalau ini memang otomatis jarang dipakai. Berarti bisa dibagi 4. Ya, 8 itu bisa dibagi 4. 8 itu adalah 4 dikali 2. Itu kan? Ini 8 kan? Nah, akar 4 ini di sini lihat. Akar 4 itu 2. 2-nya taruh di depan. 2. Akar 2 di belakangnya tetap. Itu ya. Nah, contoh lain. Akar misalnya 18. Akar 18 itu adalah 9 dikali 2. Akar 9 itu adalah ya 3.
akar 2-nya tetap. Atau misalnya gini, akar 27. Akar 27 itu berarti 9 dikali 3. Akar 9 itu adalah 3. Akar 3-nya tetap. Gitu cara ngederhainin ya anak-anak ya. Nah, jadi misalnya ada akar, katakanlah akar 300. Akar 300. Akar 300 itu berarti 100 dikali 3. Akar 100 itu adalah 10. Akar 3-nya tetap. Gitu ya anak-anak ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke, Bapak ini hapus. Patokannya biarin dulu. Patokannya kita biarin dulu. Nah, anak-anak, coba hitung berapa akar 75. Akar 75. Sorry, bentar. Berapa akar 75? Ayo. Berapakah akar 75? Berapa akar 75, Nana? Oke, 75 itu berarti 25 dikali 3. Akar 25 itu adalah 5. Akar 3-nya tetap di belakang. Itu ya? Bisa, Nana? Bisa dong. Bisa ya. Biasanya memang akarnya nggak terlalu gede-gede banget sih. Biasanya nanti juga akar-akarnya kita ambil yang kecil. Kecil-kecil aja. Akar 12 berapa, Nana? Akar 12 berapa? Ya, betul. Akar 12 itu adalah 4 dikali 3. Akar 4 itu adalah 2. Akar 3-nya tetap. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk apa namanya, Nana? Cara menyederhanakan bentuk akar. Baik, anak-anak, kita lanjut di materi sedikit lagi ya. Kita lanjut ya. Itu untuk mencari panjang akar tadi. Cari panjang akar. Kita lanjut. Ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi kemarin juga sama di 2 dimensi. Di sini juga sama ya. Jadi vektor posisi itu vektor yang berpangkal di titik 0. Ya, jadi di sini pangkalnya 0, 0, 0. Jadi di sini ada titik Z-nya, ada titik X-nya, ada titik Y-nya. Jadi vektor ini adalah vektor posisi. Ya, vektor posisi adalah titik pangkalnya 0, 0, 0, ujungnya adalah X, Y, Z. Kalau kemarin di 2 dimensi titiknya 0, 0, 0, ujungnya di X dan Y. Ya, itu untuk vektor posisi. Anak-anak berikutnya, vektor satuan. Ini juga sama, vektor satuan. Ya, hanya ada sedikit perbedaan dengan yang kemarin, vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya 1. Ingat kan yang kemarin I-nya 100, J-nya 010, K-nya 001. Ini ada unsur angka 1, yang lain 0. Nah, vektor satuan dari vektor A didefinisikan EA vektor A dibagi panjang vektor A. Contoh, vektor satuan A 2, 1, min 2. Berarti kita cari dulu panjang vektor A. Panjang vektor A adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Maka 4 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan akar 9 itu 3. Nah, berarti EA-nya, vektor satuan dari vektor A adalah vektor ini sendiri 2, 1, min 2 dibagi panjangnya 3. Ini masing-masing pernya adalah 3. Jadi 2 per 3, 1 per 3, dan min 2 per 3. Anak-anak, bentuk persamaannya boleh begini ya. Kalau 3 dimensi itu di belakangnya ada IJK. Ingetin, IJK. Jadi yang ini untuk I, ini untuk J, ini untuk K. Jadi EA bisa didefinisikan 2I ditambah 1/3 J dikurang 2/3 K. Karena ini minus. Kayak ini minus. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk vektor
satuan, tapi jarang lah, ini jarang ditanyakan vektor satuan. Next berikutnya, anak-anak untuk operasi vektor ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jadi kalau diketahui vektor A X Y Z, vektor B X1 Y2 Z2, maka vektor A ditambah vektor B berarti X ditambahkan dengan X, Y ditambahkan dengan Y, Z ditambahkan dengan Z. Jadi X1 ditambah X2, Y2 ditambah Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Ya, contoh ada vektor A 2, 3, 4, vektor B 1, 5, min 6. Maka A plus B ini tinggal tambah-tambahin aja, gampang ya. 2 ditambah 1, 3 ditambah 5, 4 ditambah min 6 sama dengan 3, 8, dan min 2. Demikian juga untuk pengurangan. Pengurangan misalnya A dikurang B berarti ini dikurangkan dengan yang seletak. Jadi 2 dikurang 1, 3 dikurang 5, 4 dikurang min 2. Ini min ketemu min jadi plus. 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 5 adalah min 2, dan 4 ini ketemu plus jadi 6. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Diketahui vektor C adalah, diketahui vektor C sama dengan vektor C sama dengan 2 min 3, 5. Vektor D adalah 4 min 2, 3. Berapa vektor C ditambah vektor D? Berapa vektor C dikurang vektor D? Oke, bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, yang ini vektor C ditambah vektor D adalah berarti yang ini 2 min 3, 5 ditambah 4 min 2, 3. Jadi 2 ditambah 4 min 3 ditambah min 2, kemudian 5 ditambah 3. Ini ya anak-anak, 2 ditambah 4 itu adalah 6. Nah, min 3 ditambah min 2, orang bilang hutang 3, hutang lagi 2, jadi hutang 5. Min ditambah min jadi min lagi ya, hutang 3, hutang ini. Yang terakhir 5 ditambah 3 adalah 8. Ini untuk penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan B? Pengurangan berarti vektor ini 2 dikurang 3, ini 5 dikurang 4 min 2, 3. Berarti 2 dikurang 4 min 3 dikurang min 2, yang terakhir 5 dikurang 3. Ini ya, berarti 2 dikurang 4, awas ini min ketemu min jadi plus, min 3 ditambah 2, ini tetap 5 dikurang 3. Jadi sama dengan hasilnya adalah min 2, kemudian min 1, dan terakhir adalah 2. Itu ya anak-anak ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, kita latihan. Contoh lain. Contoh lain misalnya vektor C. Vektor C adalah min 2, 1, min 5. Vektor X adalah misalnya min 3, 2, min 1. Berapa vektor C ditambah vektor X? Oke, gimana anak-anak? Berarti min 2 di 1, 5 ditambah min 3, 2, min 1. Jadi min 2 ditambah min 3
kemudian 1 ditambah 2, 5 ditambah min 1. Ini kita selesaikan dulu yang dikurung nih. Ini berarti min 2, ini plus ketemu min jadi min 3, kemudian 1 ditambah 2, yang terakhir 5, ini plus ketemu min jadi min 1. Sama dengan hutang 2, hutang 3, hutangnya nambah, hutang 5. 1 ditambah 2 jadi 3, 5 dikurang 1 jadi 4. Nah, ini untuk penjumlahan. Demikian untuk pengurangan. Untuk pengurangan, berapa vektor C dikurang vektor X? Berarti kita langsung aja ya. Min 2 dikurang min 3, kemudian 1 dikurang 2, 5 dikurang min 1. Oke, anak-anak selesaikan yang dikurung dulu. Ini min ketemu min itu jadi plus ya. Nah, ini tetap 1 dikurang 2, ini min ketemu min jadi plus. 5 ditambah 1, min 2 ditambah 3 adalah 1. 1 dikurang min 2 adalah min 1, 5 ditambah 1 adalah 6. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, anak-anak sampai di sini dulu materi kita kali ini. Nanti Babe sertakan latihan untuk kalian. Silahkan dicoba ya, dicoba. Nanti kalau tidak paham kita bahas di minggu depan. Sampai di sini anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan bahagia selalu.